warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut pada materi kemarin bab 6, yaitu tema dengan ilmu semua akan menjadi lebih mudah. Nah, di sini kita akan bahas poin D, mari memahami Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 beserta hadis yang terkait. Nah, isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ini sangat cocok untuk kita pelajari karena hal ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia tentunya. Nah, dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat menjelajahi angkasa dan bisa menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Jadi dengan ilmu pengetahuan manusia menjadi luas wawasan. Dengan itu bisa menjelajahi angkasa, menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Nah, dengan cara belajar, manusia juga diberi potensi oleh Allah berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Nah, dengan belajar, manusia juga bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru, wawasan yang luas. Nah, dengan ilmu juga manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi pentingnya belajar bagi kita adalah untuk menambah wawasan yang baru, mendapatkan ilmu, dan berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Nah, dari Anas ibnu Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, kewajiban bagi orang Islam itu tidak hanya sholat 5 waktu, zakat, sholat, tetapi menuntut ilmu itu juga wajib bagi orang Islam, karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa menambah wawasan menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu ada juga Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan mengenai pentingnya menuntut ilmu. Hadisnya yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Nah, jika orang belajar tentang dunia juga harus menggunakan ilmu, maka belajar untuk menghendaki akhirat juga harus dengan ilmu. Seperti contohnya, kita ingin masuk surga, kita juga harus belajar sholat, belajar zikir,
mengikuti majelis-majelis taklim, sholawat. Nah, jika kita ingin sukses di dunia, kita juga harus belajar di sekolah, di lingkungan. Dan nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan maupun kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin sukses di dunia, maka kita juga harus bersungguh-sungguh belajar, mencari ilmu. Dan jika kita ingin masuk surga dengan timbangan amal yang banyak, amal baik yang banyak, kita juga harus mencarinya dengan ilmu. Nah, ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Jadi untuk mencapai sebuah keinginan tentu tidak dengan cara yang mudah, tentunya juga harus banyak ikhtiar, berusaha agar apa yang diinginkan bisa terwujudkan. Dan dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan ahilan tanalal ilma illa bisittati sa'umbika antafsiliha bi bayanin kadaka wa khirsun wa jatihadun wa bulqatun wa suhbatun ustadin wa tulu zamanin. Nah, jadi maksudnya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu pertama kecerdasan. Nah, jadi kita kalau gila, kita tidak akan bisa menerima ilmu. Nah, yang kedua, kemauan yang kuat. Dari itu kita jika mencari ilmu harus bersungguh-sungguh, ada kemauan, ada niat yang tinggi untuk belajar, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Jadi kita jika belajar menuntut ilmu tidak sebatas hanya bertemu sesaat, melainkan bertemu setiap hari, seperti di sekolah, di musola saat kita mengaji. Nah, jadi butuh waktu yang lama untuk kita mendapatkan ilmu. Dan ungkapan Imam Syafi'i di atas ini juga penting diketahui oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, cara ini juga perlu dilakukan agar apa yang diinginkan itu akan berhasil. Perlu adanya semangat tinggi, semangat juang, harus dekat terhadap guru, dekat terhadap teman, akrab dengan guru, dan hormat guru agar ilmunya barokah. Percuma sekolah tinggi-tinggi tapi dengan guru dia bentak-bentak, itu ilmunya tidak akan barokah. Dan waktu untuk mencari ilmu pun juga perlu waktu yang sangat lama. Nah, jadi tidak ada istilah belajar atau menuntut ilmu itu hanya dengan waktu sesaat seperti 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Seperti ada pepatah, mencari ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi perlunya menuntut ilmu seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis yang terkait. Nah, jadi di sini menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, jikalau Quran surat Ar-Rahman ayat 33 itu menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka di ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kalian pasti pernah mendengar bahwa orang yang berilmu, orang siapapun itu yang menuntut ilmu, mereka akan diangkat
derajatnya oleh Allah dan akan dimuliakan oleh Allah. Dan jika ditanya, kenapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya? Nah, di sini sudah tentu karena orang yang beriman dan mereka siapa yang memiliki ilmu akan dihormati, disegani oleh orang lain, diberi kepercayaan seperti untuk mengendalikan atau mengelola apa yang saja yang terjadi dalam kehidupan. Nah, ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Seperti contohnya orang seperti pekerjaan guru ataupun tentara, polisi lebih disegani daripada orang yang bekerjanya seperti pemulung, terus yang di tingkatan bawah akan lebih disegani mereka-mereka yang mempunyai ilmu. Dan selain itu, dalam ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kita ketika berada di suatu majelis atau tempat mencari ilmu, yaitu apabila kita berada di seperti sekolah, masjid, majelis taklim atau yang lainnya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Maksudnya seperti jikalau di sekolah kok temannya gak dapat tempat duduk, kita seenggaknya mencarikan tempat duduk atau bersebelahan kursinya, walaupun itu sedikit, tapi kita juga harus memberikan kelayakan karena kita sama-sama mencari ilmu. Seperti di majelis taklim atau di masjid, pengajian, tempatnya hujan, kotor, kita nggak apa-apa desak-desakan, asalkan orang lain juga bisa mendapat tempat duduk yang layak, karena di situ kita juga sama-sama mencari ilmu. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Seperti orang gila, walaupun mereka punya agama tapi mereka tidak berilmu, dia juga akan lemah, dia akan tersesat. Begitupun sebaliknya, jika orang berilmu tetapi tidak beriman, dia juga akan tersesat karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, karena keimanan seseorang itu tidak didasari atas ilmu pengetahuan, tidak akan kuat. Jadi walaupun mereka itu punya iman, dia beriman, tetapi tidak berilmu, dia akan lemah, dia akan tersesat. Dan mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.